Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita bergerilya. Gerilya kita membawa perjalanan kita di masjid. Karena suhu udara hari ini sedikit cerah, jadi matahari tersenyum manis. Suasana Palu dan Sigi hari ini diperkirakan 35 derajat Celcius. Panas. Bertemu dengan teman baru kita di tempat yang mulia, di masjid. Kita melaksanakan sholat zuhur di sini. Teman baru kita masih muda. Tanpa berlama lagi, kita kenalin dulu sama beliau ini. Boleh dikenali? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Andi. Itu pendeknya. Kalau agak panjang sedikit, Andi Fitrah. Kalau panjang Andi Fitrah, pendeknya dipanggil Andi. Kalau di KTP? Kalau di KTP Andi Fitrah. Andi Fitrah. Lebih dikenal lagi Andi. Panggilannya Andi. Siap. Saya panggil Bang Andi ya. Boleh. Bang Andi di masjid ini statusnya apa ini? Kalau statusnya sih sebagai marbot. Sebelum ini saya sudah ketemu beberapa orang teman muda, anak muda juga, baik berstatus sebagai mahasiswa, punya profesi marbot, juga warga yang tinggal dekat masjid berprofesi sebagai marbot. Kalau Bang Andi profesi side job marbot, kerjaan utama atau apa? Kalau kerjaan utama sebagai perawat. Maaf? Nurse? Kita ketemu orang yang berdiri di dua profesi yang berbeda. Satu marbot masjid, dua sebagai perawat. Hubungan perawat dan masjid, bukannya kalau perawat itu di rumah sakit, kaitannya ini apa ya? Itu kan kalau kita sebagai perawat itu identik dengan menolong orang sakit. Ya. Kalau di masjid itu, kenapa saya tertarik juga untuk mengurus masjid? Karena di masjid itu kita bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Kalau itu ya, gini. Saya ini orang awam, kalau tentang ilmu agama, tentang sesuatu yang berhubungan dengan yang sesuatu yang religi lah istilahnya, saya masih begitu awam. Kenapa tertarik? Maksud saya gini Bang, kalau di rumah sakti ya benar merawat orang, kalau ini berebut pahala. Kalau pengertian Bang Andi? Jadi kembali ke, kalau bagi saya ya, itu tujuan hidup manusia itu untuk beribadah. Ya. Karena tujuan kita untuk beribadah, dan di masjid itu kita lebih banyak ketemu dengan orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Di situ kita bisa jalin silaturahmi, bisa saling bertukar informasi, semacam ada ilmu yang kita tidak tahu, kita bisa dapat dari teman-teman yang hadir di masjid itu yang datang. Seperti itu. Jadi di masjid itu banyak hal yang positif yang kita dapatkan berkumpul dengan orang-orang yang di masjid itu. Ya, kalau ini ya tentang menyimak lagu dengan penuh pesan-pesan agama, salah satu tempat yang mewakili mencari sesuatu keberkahan ridho Allah itu di masjid. Jadi itu yang diterapkan, teman.
Iya, itu Berkumpul dengan orang-orang soleh berkumpul dengan di masjid. Di masjid. Oh, Karena orang-orang yang ke masjid itu pasti mereka yang menyadari akan Allah sebagai sang penciptanya, ya. memenuhi panggilan Allah, istilahnya begitu. Jadi ketika dipanggil untuk sholat mereka datang, dan di situ kita bisa ketemu dengan orang-orang soleh. Itu kalau dalam satu lagi kan itu salah satu obat hati. Iya. Lebih akrab nih. Bang Andi umur berapa ya? Kalau dari segi wajah itu Ya, tampilan face 32 tahun. nggak di diskon ya. Tidak didiskon lagi. 32 tahun. Masih muda. Bang, gini. Banyak anak muda di zaman sekarang dengan kondisi yang seperti kita sekarang lihat ya, begitu besar tekanan perkembangan teknologi informasi, sosial media dan lainnya. Bang Andi tertarik untuk datang mencintai masjid. Apa ada story-nya atau pernah ketiban apa gitu ya? Ini menarik ini kalau diceritakan dari awal kenapa sampai ke masjid itu. Iya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki titik balik istilahnya. Ya, bagian dari berhijrah ya. Berhijrah. Jadi memang bagi sebagian orang musibah gempa itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Tunggu. Sampai di musibah gempa. Ini cerita kita ini sebenarnya tadi ya tentang masjid kok bisa nyambung ke gempa. Berarti titik balik Bang Andi sampai lebih dekat dengan masjid dari kejadian gempa. Iya, peristiwa gempa. Dari peristiwa gempa. Iya. Jadi waktu pas bencana itu kan, saya berada di dalam rumah bersama ibu almarhum. Ya. Ibu saya korban pada waktu itu. Oh. Saya bersama ibu saya di dalam rumah saya hancur rata dengan tanah. Yang menjadi buah pikiran saya bahwa saya itu masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena rumah rubuh dengan rata dengan tanah, sedikit pun tembok rumah itu menghantam tubuh saya tidak ada. Jadi yang tertimpa ibu. Sementara anggota keluarga lain Tidak ada sih. Saya cuma berdua sama ibu. Iya. Jadi singkat cerita dari situ saya mulai berpikir seandainya saya diwafatkan pada waktu itu, jadi apa bekal saya bawa untuk menghadap Allah itu? luar biasa. Masya Allah. Anak muda. Ya. Sampai situ saya berpikir seperti itu kan. Karena saya belum tahu itu Islam itu seperti apa. Jangan bilang Bang Andi sama dengan saya awam dengan ilmu agama, pengertian tentang berkekuatan ilmu tauhid yang masih sangat seperti kurang. Jadi saya di situ saya memilih jalan untuk hijrah yang betul-betul kehidupan yang sebelumnya itu saya tinggalkan. Jadi saya belajar bagaimana sebetulnya Islam itu yang kita peluk itu seperti apa? Apakah Islam itu hanya sekedar kita melaksanakan ibadah, sholat itu? Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, Islam itu ternyata luas maknanya. Bukan cuma sholat, tapi seluruh aspek kehidupan kita itu pakai Islam. Sampai seperti itu. Obrolan kita menarik. Tamu kita lebih banyak menyimpan ilmu dan pengalaman. Jadi Bang Andi ini kalau ilmu kesehatan tahu, tentang pengalaman di peristiwa gempa juga iya terlibat dan sebagai korban. Tahapan belajar mencintai masjid. Tahapan belajar mencintai masjid ya dari semenjak mengambil jalan hijrah itu kan. Saya pangkas dulu. Ini kan kegiatan profesinya adalah perawat. Jadi kalau dibilang kalau di rumah sakit mengobati pasien orang sakit, masjid dijadikan sebagai obat hati. Obat hati. Siap. Seperti apa?
Jadi kita kalau ke masjid itu kan mendekatkan diri kepada Allah, karena masjid itu adalah rumah Allah. Ya. Jadi ketika kita dipanggil untuk ke masjid itu memang bergembira sebenarnya. Jadi itu kita rasakan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita dipanggil oleh Allah itu ya untuk melaksanakan sholat, pergi bersenang hati dengan senang hati. Jadi kita adalah tamu Allah. Tamu Allah. Ya, kembali ke titik balik tadi. Jadi waktu peristiwa gempa, Bang Andi merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Iya. Itu yang dirasakan. Itu yang saya rasakan. Oh, Sampai kan kalau saya dicabut nyawaku waktu itu, ya, apa bakal saya? ya. Itu. Jadi sampai di situ memang betul-betul merenung gitu. Merenung ketika pas sholat berjamaah itu, memang imam itu membacakan surah itu memang mantap. Dia baca surah Al-Baqarah ayat 152 itu sampai 157 kalau saya tidak salah itu. Di situ pas dia membacakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu saya tanpa saya sadar itu air mata itu mengalir. Oh, saya ini memang penuh dosa. Bahwa saya ini milik Allah. Saya akan kembali sama Allah. Dan di saat itu tersentuh ya. Tersentuh di situ. Maksud saya gini, kadang-kadang kita tersentuh mendengar suara azan atau mendengar orang pengajian, dan ini tersentuh waktu melaksanakan ibadah sholat. Dengan mendengar lantunan ayat surat Al-Baqarah tadi dibacakan sama imam masjid. Iya. Apa yang membuat sampai menangis? Mungkin itu ya rasa penyesalan mungkin. Karena di dalam kehidupan itu tidak mengambil Islam tadi itu saya bilang. Karena penuh dengan ya kebebasan. Karena jadi kita merasa itu tubuhnya kita itu punya kita. Jadi semaunya kita mau buat apa tubuh kita itu. Padahal bukan seperti itu. Seperti itu. Ya itu tadi sampai Perjalanan hijrahnya seperti itu. Dan di situ saya memutuskan saya harus belajar tentang ilmu agama itu tadi. Dan sejak saat itu mulai membenahi sikap perilaku sebagai hamba Allah, sebagai warga masyarakat di lingkungan, mulai berubah. Alhamdulillah perlahan-lahan mulai berubah dengan dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya itu kan penuh dengan kebebasan. Proses perjalanan waktu membentuk karakter baru, begitu maksud Bang. Didukung sama keluarga jadinya. Alhamdulillah keluarga mendukung. Maksudnya gini, tidak harus ditunjukkan bentuk dukungannya seperti apa. Tapi orang-orang sedikit aneh melihat tampilannya sudah begini, terus lagi 5 waktunya mesti tepat waktu atau ke masjid, selalu ke masjid. Awal-awal sih begitu. Teman-teman dekat pun seperti itu sebenarnya. Kenapa dia sudah seperti ini? Ya, padahal dulu belum begini nih. Jadi ya namanya perkataan orang itu kan saya anggap sebagai motivasi untuk saya. Motivasi bahwa ya apa yang mereka bilang itu harusnya membuat saya lebih semangat lagi, menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu harusnya seperti ini. Dan itu di lingkungan kerjaan, di rumah sakit kan? Kadang di rumah sakit, biasa di sini di lingkungan masyarakat juga. Iya, dan tidak harus berbenturan dengan aturan-aturan ataupun melanggar sesuatu yang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Begitu. Iya. Di masjid, di rumah sakit pun demikian. Di rumah sakit pun demikian. Oh, ini kan Bang Andi melalui proses kehidupan, ya, terus lagi pengalaman di terpah peristiwa bencana, lalu berani mengambil keputusan untuk berhijrah. Coba berikan motivasi untuk anak-anak muda, generasi sesudah kita nanti ya, generasi-generasi muda yang sekarang. Apa yang harus dilakukan supaya juga punya rasa seperti Bang Andi? Baik,
itu mungkin kembali ke kita itu harus menyadari bahwa kita itu ciptaan Allah. Yang terpentingnya itu. Terus kita harus punya pertanyaan dalam diri kita. Dan pertanyaan itu harus kita jawab. Kita jawabnya jangan pakai perasaan. Kita jawabannya harus melalui apa yang dilebihkan oleh Allah kepada kita berupa akal. Jadi kita harus bertanya, kenapa kita memeluk agama Islam? Sudahkah kita menjawab pertanyaan itu? Ya. Jadi itu. Ya. Apakah jawaban kita itu betul-betul dari akal? Tapi ini ya, kalau saya sebagai anggaplah kita seumuran, tapi anak-anak muda kalau mendengar hal-hal ini tentang apa? Mereka itu masih belum kena, maksudnya ini apa? Jadi seperti mungkin kita pakai analogi, ya. Mungkin kalau kita misalnya kerja di satu perusahaan misalnya kan, atau satu instansi, kalau kita ketahui siapa itu bos kita, tentunya apa yang dia perintahkan pasti kita kerjakan. Seperti itu. Begitupun dengan, jadi orang-orang yang belum atau tidak mau mengerjakan apa yang diperintah Allah, bisa jadi dia belum kenal Allah, siapa itu Allah. Jadi tentang ketebalan iman, ketakwaan kita butuh pemahaman yang lebih, yang rata-rata orang tidak sama. Iya, seperti itu Bang. Seperti. Jadi pemahaman kita itu harus kita apa maksudnya? Berangkat dari pemahaman itu. Ya. Jadi dari mana kita berasal, kan? Untuk apa kita hidup di dunia itu, dan kemana kita mati. Berangkat dari 3 pertanyaan itu, kita pasti memiliki pemahaman yang kokoh. Apakah harus dibentur dengan peristiwa bencana lagi supaya kita lebih mendekatkan diri dan lebih memahami tentang siapa sesungguhnya kita? Kalau Bang Andi, saya rasa tidak mesti seperti itu. Karena Allah sendiri menerangkan di dalam Al-Quran itu, apakah engkau tidak melihat proses penciptaan langit dan bumi? Jadi kita dengan melihat ciptaan Allah saja itu, harusnya kita bisa berpikir bahwa bumi yang begitu besar, makhluk kita yang bisa hidup ini tidak ada begitu saja, pasti ada menciptakan. Ya. Jadi tanpa perlu musibah lagi datang, kita cuman memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah itu. Dan itu yang kita kabarkan untuk sesama kita, generasi muda, sesama orang-orang yang. Jadi pemahaman itu yang harus dirubah. Jadi pemahaman itu yang harus dirubah. Selebihnya Allah berkuasa atas kita, berkehendak atas kita. Bang Andi sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, juga dibatasi oleh waktu dan obrolan kita berakhir sampai di sini. Saya berterima kasih Bang Andi sudah menyempatkan diri untuk mampir di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih Bang. Di channel Dedi Sapa Teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.